Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Smart FM Business and Inspiration, selamat pagi small listeners, selamat berakhir pekan. Audrey Juwana kembali menemani dalam Smart Community. Pagi ini kita akan membahas satu komunitas yang menarik gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang keberadaan kita sebagai manusia, rasanya mungkin kita akan mendapatkan sesuatu dari komunitas yang satu ini, yaitu BIPP alias Barisan Incu Putu Panggauban ya. Apa ini dan apa sih yang mereka kerjakan gitu ya, sehingga komunitas-komunitas ini ataupun teman-teman yang tergabung di dalamnya juga semangat untuk menyuarakan pastinya gerakan-gerakan yang ke arah lingkungan nih ya. Dan pagi hari ini kita sudah bersama dengan Kang Sultan Wijaksana selaku staf koordinator Incu Putu Ciliwung. Selamat pagi Kang Sultan. Selamat pagi Mbak Audrey. Semangat ya pagi hari ini ya Kang. Harus semangat kita. Okay. Semangat pastinya untuk sharing terkait dengan Incu Putu Panggauban ya, ataupun BIPP. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu Kang dengan Incu Putu ya. Mungkin banyak orang yang belum familiar. Audrey juga tadi mungkin mendengarnya, wah ini apa gitu ya, baru searching gitu seperti apa Incu Putu. Boleh dijelaskan dulu sebenarnya ini komunitas apa Kang? Silakan. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada beberapa hal tentang Incu Putu ya, dan saya adalah Sultan Wijaksana. Kita berada di das daerah aliran Sungai Ciliwung. Kita semua bergerak melalui das, melalui air. Jadi Incu Putu itu mereka yang berada, mereka yang menetap, mereka yang lahir dari dasnya masing-masing. Semuanya menjadi sebuah kesatuan bersama gitu. Apabila Incu Putu itu menjalani dharmanya, jalani kelakuan baiknya melalui air ini ya akan berjalan sesuai dengan dharmanya masing-masing gitu. Nah, kita ini hanya bergerak di bidang, sebenarnya kita hanya bergerak di bidang sungai sih, patang jala, konsep patang jala itu sungai air gitu, air sungai. Jadi mereka yang hidup di bantaran air atau dikelilingi sekitar sungai, nah mereka berada di Panggauban. Nah sekarang, di manakah air kita, di manakah sungai kita? Apakah kita sudah kenal dengan sungai kita? Apakah kita sudah kenal dengan air kita? Kembali lagi kepada diri kita sendiri. Semakin kita tidak mengenal air kita, dari mana kita berasal, yang hampir 75% dalam hidup kita, maka kita asing. Kita tidak kenal dengan diri. Makanya tujuannya dengan adanya komunitas ini, yaitu mengenalkan dari mana air kita. Yes, karena kan seperti yang kita tahu ya, Kang ya, air ini sangat erat dengan kehidupan manusia ya Kang. Seperti itu. Berarti Kang Sultan sendiri untuk bergabung di komunitas ini awal mulanya kenapa dan apa mungkin keresahan yang akhirnya membuat Kang Sultan bisa bertahan sampai dengan sekarang di Incu Putu nih, Kang Sultan? Sekarang kalau kita bisa lihat itu air tuh diperjualbelikan. Iya, betul. Di negara ini ya. Yes. Padahal di negara tetangga itu air tuh gratis, free, nggak usah bayar. Tapi karena mungkin banyaknya iklan, banyaknya sponsor, perihal air itu harus higienis, air itu harus sehat. Padahal air itu sebenarnya udah sehat apabila kita bisa menjaga airnya, kita bisa menjaga karakter airnya gitu, maka air akan sehat. Sekarang ada yang komen juga, Kang bagaimana dengan air kami? Air kami tuh kotor, di daerah mana kan banyak tuh air-air yang kotor tuh. Nah maka buatlah beberapa resapan-resapan air yang bagus. Nah, akhirnya kan banyak tuh, oh pakai air ini lebih bagus, sehat banyak tuh iklan di mana-mana. Kan jadi resah nih, karena sebenarnya bukan airnya yang diperjualbelikan, tapi kemasannya. Semakin kemasannya banyak kan kita nggak tahu itu air dari mana. Nah, itu jadi resah. Oke, berarti memang. Halo?
Makanya kita nggak mau kalau tujuan kita ikut komunitas ini, visi misinya satu, kita harus berdaulat pada diri kita, pada kayak Mbak Audrey harus berdaulat. Siapa yang berhak dalam tubuh kita, yang masuk kita. Kalau punya adik kecil, punya bayi, punya anak, pasti lihat kan ingredientnya tuh manisnya berapa persen. Itu kita begitu care banget ya sama anak kita. Gitu. Atau sama keluarga kita, ini ada apanya, ini ada cap halalnya apa kan gitu kan. Tapi kita ingredient apa kita konsumsi, harusnya kan kayak gitu kan. Betul. Tapi kan kita enggak, yang penting anak kita sehat dulu. Nah, anak kita tuh nggak akan bisa baca ingredient kalau dari orang tuanya juga tidak sehat. Jadi nggak fair aja kalau anaknya sudah sehat tapi orang tuanya masih tidak sehat. Betul. Oke. Dan pastinya ini menarik ya Kang, karena ternyata BIPP ini juga nggak hanya hadir mungkin tadi ya Kang Sultan kan dari Ciliwung gitu ya. Ini tersebar. Nah penyebarannya ini seperti apa nih Kang? Dan boleh cerita sebenarnya awal mula BIPP ini terbentuk itu seperti apa dan dari tahun berapa? Silakan Kang Sultan. Untuk BIPP ini terjadi awalnya waktu COVID kemarin sih sebenarnya. Ketika semua orang berhenti semuanya, kita bergerak nih Barisan Incubutu ini, Pangauban, harus kita gerakkan nih. Padahal sebenarnya sebelum COVID ini sudah bergerak jauh-jauh hari mereka ini, para penggiat lingkungan ya sudah jauh-jauh hari, bahkan semenjak reformasi kemarin juga mereka sudah bergerak gitu. Tapi kan tidak cukup besar kan pergerakannya gitu. Betul. Hanya untuk mencari metode yang pas dimasukkan secara bersama. Nah, di BIPP ini apa berjalan di waktu COVID ya, kita buat resminya dan ada notarisnya dan kita itu legal. Kita secara hukum kita legal gitu kan kegiatan kita ya. Nah, ternyata ada beberapa naskah kuno yang menyelipkan kegiatan kita gitu. Kegiatan kita untuk pengabdian di sungai itu udah ada. Dan sudah terjadi hanya dengan cara bahasa yang tidak begitu kita mengerti, sehingga kita menganggap naskah-naskah kuno atau pantun-pantun Bogor itu hanya pantun belaka gitu, hanya sebagai naskah kuno yang berada di pelepah aren atau di pepohonan gitu kan. Tapi ketika kita bisa mentranskrip itu, kita bisa membaca itu, jadi ternilai gitu, jadi terilis. Jadi makanya ketika kita mempunyai sebuah ide, mempunyai cita-cita, itu harus dirilis, harus ditulis gitu kan. Nah, mereka itu sudah terjadi tuh, sudah terulang, terrepetisi kembali. Nah, itu ditulis sama mereka. Kan juga nggak tahu tuh, adanya Majapahit, adanya Pajajaran, ada beberapa kerajaan di luar tanpa adanya sebuah naskah kan. Naskah itu gitu kan. Kita juga nggak tahu cita-citanya Smart Fam Radio itu apa sih, atau Mbak Audrey itu apa sih, tanpa ada rilis, tanpa ada penulisan tujuannya itu apa gitu. Nah di kita ini ada tujuan gimana caranya manusia itu bisa berdaulat terhadap apa yang masuk dalam tubuh mereka. Jadi mereka bukannya mereka tidak mau orang dari mana nih, benda asing dari mana, enggak. Semakin mereka berdaulat, semakin kampungnya, sekolahnya, lingkungannya berdaulat dengan apa yang mereka konsumsi, mereka sudah tidak membutuhkan lagi hal-hal dari luar, karena ya sudah daulat pangannya sudah jadi. Betul, yes. Nanti kita akan sharing lebih lanjut lagi ya terkait dengan BIPP dan mungkin kedaulatan kita sebagai manusia gitu ya, karena makin kesini kayaknya kita bukan makin berdaulat gitu, tapi makin berkuasa ya. Ini yang mungkin harus diingatkan lagi nih semua listeners. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan
melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Oke, kembali lagi Smart Listeners dalam Smart Community, masih bersama dengan Kang Sultan Bijaksana selaku dari Staf Koordinator Incu Putu Ciliwung. Kita masih memperbincangkan bangga kearifan lokal bersama komunitas Baresan Incu Putu Panggauban ya. Dan menarik ya, tadi kita diingatkan lagi nih ya, untuk kita sebagai manusia dan mungkin orang-orang sekitar ya bisa berdaulat gitu ya Kang ya. Tapi keresahan teman-teman mungkin di BIPP sendiri di masa sekarang yang memang kan semuanya menyuarakan tentang lingkungan gitu ya Kang ya. Apa ya mungkin menjadi keresahan dan akhirnya membuat kalian juga semangat nih ya untuk bergabung dalam komunitas BIPP. Silakan Kang Sultan. Jadi kalau di beberapa tempat kan berbeda ya. Kalau misalnya kendala yang ada di Ciliwung nih, air Ciliwung itu dari sungai, dari hulu ke atas nih, dari atas ke bawah sampai itu dia nggak sampai ke laut loh. Okay. Jadi kalau kita nyusurin kali Ciliwung itu sampai Istiqlal. Oh oke. Sampai di situ itu dipotong, kakinya dipotong. Oke. Kakinya dipotong-potong sama orang Belanda ini, dibuatin dam. Ya. Kalau kita ngelihat ternyata air laut itu lebih tinggi ya daripada daratan Jakarta ya. Betul. Nah itu kalau ada beberapa slide foto saya tuh mungkin nanti bisa diperlihatkan ya. Jadi airnya itu disedot, dari air sungai disedot menuju ke laut. Ke laut, iya. Sedot manual. Jadi kan ada sirkular yang tidak berjalan secara baik ya. Betul. Karena kan terpotong ini kan. Nah, jadi case-nya di situ. Jadi kita bisa lihat Ciliwung ini tidak ada kakinya gitu kan. Jadi nggak ketemu. Jadi si Pertiwi ini nggak ketemu sama anak muaranya. Yeah. Isi laut nggak ketemu sungai gitu kan. Jadi tujuan kita bukannya untuk merubah itu semua menjadi apa ya? Menjadi satu kesatuan, ketemu kembali, enggak. Kita hanya mempertemukan. Jadi kita itu ada kegiatan setiap setahun sekali namanya Serentahun. Kita mengambil air dari atas, dari Pertiwi, dari atas sana, dari Pangrango, kita ambil airnya, terus kita sebarkan ke 3 titik, yaitu titik yang paling atas, terus titik tengah, terus titik paling bawah ke Sunda Kelapa. Itu kita aurkan, kita bagi, si air ini kita bagi, supaya ketemu nih air si dari atas ini ke bawah ini ketemu, pemurnian ini ketemu. Nah tujuannya itu apa ya, sederhana aja gitu, jadi nggak ada
tujuannya nanti kayak gimana, kita dapat apa, omset apa gitu kan, kita nanti gak dapat apa-apa nih, merugi nggak. Jadi di kita itu ada konsep dharma itu keseharian, yaitu kita berbuat baik ya setiap hari. Jadi nggak ada landasan hari bumi ya, cuman hari bumi aja, besoknya ya kita ngerusak lagi gitu, nyampah lagi. Atau hari lingkungan, atau hari burung, ya hari itu konsen aja di burung, sisanya ya udah berantakan lagi kan enggak. Ya laku itu ya seharian, laku itu ya setiap hari harus ngomongin alam, setiap hari ngomongin sungai, itu yang kita lakukan. Oke. Jadi memang menarik ya apa yang dilakukan teman-teman dari BIPP ini sendiri. Cuman ilmu ataupun mungkin cara-caranya ini yang mungkin juga terus dipelajarin gitu ya Kang Sultan ya. Bahkan mungkin juga bagaimana cara-cara kita untuk bisa memaksimalkan ataupun juga mungkin tata caranya gitu. Karena kan pasti banyak yang simpang siur nih gitu. Nah ini pengajarannya gitu ya, ataupun juga ilmunya teman-teman dapatkan dari mana sih gitu? Atau ada mengacu ke ajaran yang mana gitu? Kang Sultan silakan. Kalau di kita itu sebenarnya ada beberapa basic ya. Jadi kita ya pakai prosedur, kita juga pakai helm, kita juga pakai alat-alat single rope, kita juga banyak kok arah-arah karabiner semua kita pakai gitu. Nah untuk itu sudah ada penentuannya sendiri. Jadi dari atas ke bawah itu berapa hitungannya, terus sampai bawah ke bawah berapa, dan kita tidak menggunakan pengrusak. Jadi kita masuk ke hutan, kita nggak boleh ngerusak. Kita motong kayu gitu, motong pohon-pohon, kita nggak boleh. Jadi harus pakai sih kita ngebersihinnya. Terus kalau kena gigit lancet itu tidak boleh dicabut, tidak boleh diambil. Jadi biarkan saja. Terus kita tidak boleh menginjaki semuanya itu dengan alas kaki. Jadi kita harus nyeker. Kita harus barefoot. Dari bawah sampai ke atas kita barefoot. Jadi nggak boleh ada sama sekali, dan tidak boleh bikin perapian. Jadi benar-benar dibuat selaras. Jadi hidupnya tuh karena kita tamu ya, ketika kita ngambil air itu kita tamu ya, kita nggak boleh ngapa-ngapain, kecuali ya kita cuma numpang lewat aja. Ada kok ilmunya di beberapa naskah kuno gitu kan, nanti tinggal dicari aja. Jadi untuk pemurnian ini sudah dilakukan, tapi karena dulu itu karena sudah murni tidak ada masalah sehingga tidak dilakukan. Nah tapi untuk memurnikan ini kan kewajiban untuk setiap incup, untuk memurnikan ini semua gitu, memurnikan air semuanya itu untuk jadi selaras gitu. Tapi nggak bisa, kita kan hanya makhluk mikro di dalam negara ini, kita bukan siapa-siapa. Kita jadi makhluk mikro kalau kita tidak punya fondasi ilmunya gitu. Tapi kita menjadi makhluk yang lebih beradab, kita menjadi makhluk yang lebih mengerti kalau kita tahu fungsi manusia itu seperti apa gitu. Sebenarnya kecerdasan semua kan penentuannya kan ada di diri manusia kan, bukan di diri hewan gitu kan. Tinggal lebih bijaksana mana. Kita menggunakan akal sehatnya dengan cara baik, yaitu membagi seluruh airnya itu secara merata, atau memotong-motong air itu untuk bagian mereka sendiri. Oke. Dan gimana teman-teman dari Incu Putu sendiri ya Mas, mengawinkan lah ya ibaratnya nilai-nilai yang dipegang dengan sejarah-sejarah juga yang ada dengan kondisi yang sekarang realnya sudah ya seperti inilah gitu, nggak bisa kita ubah lagi Mas. Apakah ada juga keresahan dari teman-teman sendiri gitu ya, atau memang tetap dijalankan sesuai dengan nilai-nilai dan sejarah yang tertulis nih? Ya kan kalau misal dalam perusahaan itu kan ada open recruitment, enrollment, ada standarnya. Misalnya ini anak achieve nggak ya, dia pinter bahasa apa, usianya berapa, ya kan itu kan ada tuh beberapa standarnya tuh kan. Nah dari kita itu lebih ke arah apa ya, hati yang bergoyang gitu, karena kita kan ada beberapa event, kita ada beberapa pertemuan juga. Nah kita terbuka kok buat secara umum gitu, mungkin lebih ke arah penggiat-penggiat alam kali ya, terbuka untuk terjun bareng gitu. Kita tidak open recruitment, tapi open mind sama open heart gitu kan, terbuka, nggak tercetus tidak hatinya untuk bergerak di bidang ini. Jadi kita hanya mengasih tahu ini jalurnya seperti ini loh, harusnya itu kita baiknya tuh kayak gini loh. Jadi nggak ada unsur nggak ada unsur pemaksaan gitu. Ayo kalau nggak ikut nggak bener kamu, nanti hidup kamu salah, enggak. Nah kita kasih tahu ya, masing-masing di gapnya masing-masing gitu.
Oke. Jadi nggak menuntut yang harus gimana-gimana ya. Sebenarnya lebih ke hati. Ini komunitas yang berlandaskan hati ya Kang ya. Tapi boleh cerita nggak awal mulanya Kang Sultan sendiri tergerak untuk join ya, bergabung dengan BIPP itu apa? Apakah juga ya karena hatinya ada di lingkungan sekitar ya, tempat tinggal kita, atau seperti apa nih Kang? Sedikit saja dulu. Jadi saya itu sebenarnya itu ada keresahan, keresahan dalam diri saya kan. Terus saya itu termasuk orang yang bukan dipilih ya, tapi teman-teman saya yang di Bandung itu sudah mempromosikan gitu ada di Ciliwung itu ada namanya Pak Eko, mungkin nanti dengar ya Pak Eko ya. Jadi Pak Eko ini termasuk founder kopi juga kan, kopi yang cukup luas juga Barat, bahkan sudah di dunia kan beliau. Nah itu ada Pak Sultan, Pak bisa itu gabung nanti ke komunitas gitu kan, untuk naik gunung, untuk basicnya dia udah bisa lah, bernama dia udah bisa gitu. Saya udah offering gitu kan, untuk diajak gabung untuk temenin Pak Eko ini, karena dari yang teman-teman saya yang di Bandung gitu. Akhirnya diajak lah. Saya nggak tahu, yang saya tahu itu naik gunung, terus berdharma buat air, kamu ngambil air dari gunung, terus dikirim lagi kami, ya udah kita ngikutin aja gitu. Saya nggak tahu kegiatan seperti apa gitu, apakah ini rap atau kayak gimana. Nah pas datang di sana itu ada pengaping atau yang mendampingi kita ya, ada namanya Kang Rahmat itu. Kang Rahmat datang, nah itu saya ketemu di terakhir itu 2015-16 itu. Saya langsung feel gitu, ya Allah ini Kang Rahmat itu ya yang dulu saya pernah tolak gitu kan. Sekarang dia hadir dengan narasi dia, saya minta maaf, terus saya ingin belajar dari nol gitu. Ya dari situlah itu saya masuk, dan akhirnya waktu diajarinnya nggak di lokasi, tapi diajarinnya sambil jalan, ngambil air gitu. Ya boleh. Ya, terus kenapa saya juga bertanya-tanya, kenapa sih Kang harus neker gitu, harus barefoot? Terus dia ngasih lagi, barefoot itu untuk aktivasi diri, biar kita lebih peka dengan yang ada di atas dan di bawah. Jadi ada beberapa ilustrasi yang digambarkan ke saya gitu. Akhirnya saya tersadar, ini ternyata sudah menjadi jalur saya rupanya. Berarti jalan menuju ke BIPP ini juga unik ya, yang Kang Sultan jalani. Nanti kita akan cerita lagi sebenarnya kegiatan-kegiatan apa lagi yang teman-teman lakukan dalam BIPP, dan mungkin seperti apa gitu ya koneksi antar daerah nih, karena kan ini tersebar luas juga ya bahkan di seluruh Indonesia. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Pastikan tetap bergabung bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas.
Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Oke, Smart Listeners, kita masuk lagi dalam Smart Community di jam 9 ini gitu ya. Dan kita masih bersama dengan Kang Sultan dari BIPP. Pasti koneksi teman-teman antar daerah ini juga pasti akan sangat menyenangkan dan seru ya. Karena pasti akan belajar hal-hal baru gitu ya dari daerah masing-masing. Apa aja sih Kang yang dilakukan teman-teman dari daerah masing-masing? Apakah ada pertemuan atau mungkin mampir-mampir main gitu ya ke daerah dasnya masing-masing atau seperti apa Kang Sultan? Silakan. Kita ada beberapa pertemuan, jadi kita tuh ada di 40 hari ya, 40 hari sekali kita ada pertemuan, yaitu di daerah Sumedang. Bahkan di Ciliwung juga sama, di Ciliwung juga kita ada 40 harian pertemuan bersama gitu kan, masing-masing gitu. Nah kalau di antara teman-teman ini ada beberapa event ya, jadi kayak biasanya eventnya tuh malah Bandung. Oke. Jadi tukar masalah gitu, tukar masalah dan solusinya akan seperti apa gitu. Nah kayak mulai kita itu harus menanam apa sih di daerah sini gitu. Terus produksi kalian apa aja sih? Jadi kita itu gini boundary, kita itu tidak boleh konsumsi produk di luar dari Ijo Putu, di luar dari DAS. Ketika kita seren tahun, jadi kita hanya boleh mengkonsumsi produk-produk hasil dari olahan bumi itu. Jadi misalnya dari Ciliwung, saya makan berasnya harus dari Ciliwung, kopinya dari Ciliwung, tehnya dari Ciliwung, gulanya dari Ciliwung. Nah karena tidak ada Ciliwung itu karena tidak begitu banyak, akhirnya ya kita berkreasi gitu. Nasinya harus jadi kunyit, tambahin kunyit gitu kan. Terus gak ada lauk lagi kecuali ada ayam ini kan, ayam kampung, terus kita potong sendiri, terus ada ikan, misalnya ikannya dari situ bisa kita konsumsi sendiri. Banyaknya sih ketela sih ya. Jadi itu untuk pemurnian genetika selama 40 hari. Jadi kita selama 40 hari itu kita tidak boleh konsumsi apa-apa, ya nggak ke supermarket, nggak pakai minyak karena kan kita nggak punya minyak ya. Yeah. Jadi benar-benar malah justru kita malah sharingnya itu mana yang bisa dikonsumsi, mana enggak. Enggak. Ya. Oke, berarti berbeda-beda ya ini tiap daerah gitu ya. Ada cerita-cerita unik ataupun mencengangkankah atau juga mungkin kita juga baru tahu gitu yang mungkin Kang Sultan temui ketika bergabung dalam BIPP sendiri Kang, atau mungkin dari daerah lain atau seperti apa? Kita itu ada istilah itu kalau kita kan konsumsi kopi ya. Kita ada sebut kopi baladahan, yaitu kopi yang ditanam di tanah yang sudah kita ukur batasan wilayahnya. Jadi kopi yang halam royiban lah ya ibaratnya. Kopi yang dia itu ditanam yang dia tidak memakai atau berada di lingkungan yang bukan haknya dia, atau yang berada di hak. Misalnya kita nanam kopi nih, tapi ternyata kopi itu ada di tanah yang nggak boleh ditanam. Tanah yang di atas tinggian itu kan nggak boleh, itu bagian produksi itu. Itu ada istilahnya ada kopi-kopi baladahan atau istilahnya air. Kita hanya konsumsi air yang kita tahu sumbernya dari mana, asalnya dari mana gitu kan. Akhirnya
dari situ kita kayaknya kalau haus ini udah bener-bener boundary, kita nggak bisa minum kecuali minum yang kita tahu itu sumbernya dari mana. Yes. Jadi bener-bener apa gitu. Terus kalau mau makan lapar, wah ini makan apa ya ini? Hanya misalnya ketela doang atau yang kita punya hanya beberapa doang gitu kan. Akhirnya kita membangun sebuah kedaulatan pangan, bukan ketahanan pangan gitu. Kan bisa ketahanan pangan mah, yang penting beli di pasar induk misalnya, kan enak gitu mah, bisa dapat sayur-sayuran beraneka ragam. Tapi kan kita nggak tahu itu dari mana asalnya. Kita nggak tahu, kita jadi asing gitu. Makanya ya udah kita jalani selama 40 hari itu. Ya unik sih akhirnya, tapi genetika kita kembali ke nenek moyang kita gitu, kebiasaan nenek moyang kita. Apa ya, jadi lebih menghargai lah istilahnya. Oke. Tapi sebenarnya apa sih yang mungkin menjadi dampak gitu ya ketika mungkin teman-teman yang tergabung dalam BIPP ini gitu ya tidak mengkonsumsi ataupun tidak menggunakan bahan-bahan ataupun mungkin sesuatu lah ya yang tidak berasal dari wilayahnya sendiri nih, Kang Sultan. Ada cerita apa nih? Silakan. Jadi lebih banyaknya sih teman-teman itu kebiasaan nenek moyang kita tuh balik lagi kayak masak air. Ya. Nah, akhirnya kita ya dari keran, dari sumur kayak kita ambil lagi airnya, terus masaknya juga dari situ. Jadi kayak kembali lagi ke zaman-zaman dulu. Kalau sampai orang tua saya bilang, "Tuh ngapain sih makan kayak gini? Kamu pengen terbang gitu kan? Kamu pengen jadi sapi gitu kan? Pengen kebal apa gitu kan?" Tapi sebenarnya jadi kembali lagi. Jadi kita lebih memanjangkan umur, yaitu dengan cara lebih banyak di dapur gitu kan. Jadi dapurnya lebih hidup. Oh ini bisa, oh ini enggak, oh ini susu nggak bisa nih, susu dari mana asalnya. Nah, genetikanya kembali lagi Kak Audrey. Ya itu kan walaupun hanya 40 hari kan, tapi itu mengembalikan genetik dari kebiasaan kita. Kita kembali lagi ke nenek moyang kita gitu kan. Jadi kita nggak lupa lagi, oh ternyata nenek saya dulu kayak gini. Kalau misalnya nggak ada ekspor impor, nggak ada apa supermarket, nggak ada apa-apa, oh ternyata dengan seperti itu. Oke. Berarti tetap ada juga ya anggapan-anggapan orang-orang mungkin di luar komunitas ini yang seperti orang tua tadi ya gitu ya, mempertanyakan kenapa sih harus begini, kenapa sih harus begitu, menemukan banyak ya Kang Sultan ya. Jadi malah dianggap oh ini mutih gitu kan, ini dianggap ajaran apa, diajaran enggak kok, saya bilang saya masih sadar, saya masih, jadi nggak ada ajaran yang keliru gitu kan. Jadi hanya kita hanya membiasakan diri dengan apa yang kita konsumsikan. Jadi gini Mbak Andri, kita apa yang kita konsumsi, percaya nggak Mbak Andri? Tapi yang kita konsumsi itu, yang kita minum mungkin sehari cuma berapa gelas kan, yang kita makan sehari berapa kali kan. Ternyata yang lebih banyak Mbak Andri, yaitu dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita hirup. Kan banyak banget itu, banyak tuh. Betul. Semakin apa yang kita dengar dan kita hirup, yang kita lihat semakin tidak baik, semakin yang bukan haknya, maka kebiasaan kita akan mengikuti, algoritmanya akan sama gitu. Nah kalau Mbak Audrey ini misalnya nontonnya drakor, nanti kalau di YouTube tuh keluar semua drakor. Oh ternyata ada drakor. Nonton bola nanti keluarnya ini, nah bola itu. Kalau hidup kita sama. Kalau kita nontonnya tuh inspiratif ya kan, Smart FM, oh besok nonton Smart FM lagi yang mana nih, nanti akan ketemu algoritmanya, oh ternyata orang ini tuh kesini larinya, oh kesini, nah itu akan ngikutin. Nah kembali lagi, algoritma apakah kita, kebiasaan apakah kita, habit apakah yang kita bangun, kan itu. Kalau habit kita salah, ya kembali lagi harusnya seperti apa. Iya. Oke. Dan seperti apa sih kalau teman-teman di dalam Incu Putu ini dari ragam usia gitu ya, Kang Sultan ya? Apakah memang yang muda-muda nih juga banyak nih yang tertarik gitu? Atau memang range usianya 30 sampai ke berapa atau gimana, Kang Sultan? Ada sih beberapa yang muda, ada yang sepuh, bukan sepuh juga ya dibilang. Senior. Jadi, misalnya udah menginjak 69, kalau di Ciliwung udah usianya di atas 40 kayaknya, ada 50-an gitu kan. Nah di Ciliwung
lagi yang masih muda-muda, masih belasan, masih berapa 10-20 tahun lah yang masih pada muda-muda. Nah di Cibareno yang ke arah Sukabumi ke sana, yang mau ke Cipaglar itu ada lagi yang masih muda-muda lagi banyak. Oke. Tapi kan kembali lagi habitnya gitu kan, kembali lagi siapa yang bisa melakukannya gitu, siapa yang bisa menjalankan dharma. Oke. Bahkan jumlahnya tidak begitu banyak, tapi ya karena mungkin yang lebih banyak aktivasinya berapa orang itu ya mereka yang hidup. Yes. Oke. Nanti kita akan cerita lagi gitu ya terkait dengan gimana teman-teman juga mungkin menyuarakan isu-isu lingkungan juga ya, Kang Sultan ya. Apakah hal-hal yang dilakukan dan juga bagaimana caranya, nanti kita akan bahas di sesi terakhir kita setelah break sejenak. Jadi pastikan tetap bergabung bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih semua listeners, Anda masih bersama dengan Smart Community. Ini sesi terakhir gitu ya, tapi kita akan maksimalkan untuk mengenal lebih lanjut terkait dengan BIPP. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, Kang Sultan katanya mau menunjukkan sesuatu ya. Ini sebuah karya kah atau apa nih Kang? Boleh dijelasin? Namanya Karinding. Karinding, oke. Oke, bunyinya unik ya. Ini apa? Ada filosofinya kah, Kang? Atau seperti apa?
Ini gambaran gunung. Jadi yang nih di atas, yang paling atas ini puncak gunung. Kelihatan nggak ya? Ini puncak gunung. Oke. Nah, ini aliran air yang di bawah. Nah, ke bawah lagi. Jadi ini tutupan baladahan. Ya. Nah, ini larangan. Ini tidak boleh diakses sama semua makhluk hidup. Makanya harus dipegang ejek. Dipegang erat gitu kan. Ini tidak boleh diakses. Tidak boleh ada orang bikin pemukiman, tidak boleh orang bikin peternakan, bikin pertanian atau bikin rumah-rumahan. Nah, itu tidak boleh naik ke atas. Nah, untuk ke bawah ini ada aliran sungai. Ada aliran sungai sampai ke bawah. Nah, ini yang boleh kita akses hanya di bagian bawah, yaitu hutan baladahan ya, hutan yang boleh kita gunakan gitu kan. Ya, ini tutupannya pohonnya. Ini semuanya akses sungai. Nah, ini karinding. Tapi di masing-masing negara juga ada alat karindingnya. Dan di Indonesia juga masing-masing pulau, masing-masing provinsi juga ada alat karindingnya. Tapi namanya berbeda-beda ya. Oke. Semuanya ada. Yes. Oke. Nah, bicara lagi tentang banyak daerah di Indonesia gitu ya. Kan tadi seperti Kang Sultan katakan bahwa di Ciliwung sendiri gitu ya, di daerahnya Kang Sultan pasti ada culture ataupun nilai-nilai yang dipegang. Nah, gimana dengan daerah-daerah lain nih, Kang? Apakah juga sama atau seperti apa, Kang? Silakan. Nah, ternyata ketika kita ketemu dengan sefrekuensi, vibrasinya sama, ketika kita akan ketemu nih, itu semuanya sama. Lingkup permasalahannya sama, aktivisnya sama, pergerakannya sama, yaitu ada beberapa orang yang sadar kawasan, dia ingat ini kawasan yang boleh apa enggak. Terus ada di beberapa kayak di Polres tuh ya, di NTT itu ada, mereka tuh sadar, oh ini bukan, kalau kita sebutkan itu baladahan ya, ini boleh dipakai digunakan. Nah, di atas itu ada lagi hutan, nenek moyang kita pernah di situ gitu kan, tapi untuk cuman singgah aja, tidak boleh ditempatin. Jadi ada batasan-batasannya. Jadi pelajarannya juga beda-beda, dan uniknya itu ada beda-beda lagi. Ada hewan apa aja di sana, tapi semuanya hampir sama. Semuanya itu hampir sama, yaitu pacet sama, ada aung-aungan sama. Jadi hampir sama sih kelas-kelasnya gitu. Cuman untuk pohon-pohonnya, batas-batasnya itu sama semua. Jadi kita tuh kayak, wah, kita tuh ternyata sama ya dari berbagai wilayah, cuman konfliknya beda-beda. Kalau misalnya di Citarum ya permasalahan pabrik-pabrik besar yang sudah ada di atas pemukiman warga gitu kan. Jadi mereka mengkonsumsi air-air bekas yang ada di pabrik gitu ya, warga yang di bawah karena pabriknya ada di atas. Jadi ada beberapa elemen yang nggak sesuai gitu kan ya. Kalau di Ciliwung tadi biasanya kan masalahnya kan cuman kakinya Ciliwung kan potong ya. Jadi kayak nggak ada Ciliwung, nggak punya kakinya kan. Di si airnya tidak ketemu gitu kan. Tapi untuk keanekaragaman, Pangrango atau Ciliwung itu menjadi pustaka kabuanaan. Jadi semua pepohonan itu ada di Pangrango. Semuanya ada di Pangrango. Jadi hebatnya itu. Nah, yang membuat tidak hebat lagi itu ada beberapa orang yang mengklaim, wah nggak bisa, ini ada di sini ada. Ternyata cuman beda nama aja. Beda culture doang. Aslinya mah sama aja, case-nya sama aja, cuman bahasanya yang berbeda. Yes. Jadi memang basic-basicnya mungkin sama lah seperti itu ya. Tapi permasalahan. Kalau saya kan ada di saya itu ada di sekolah alam kan. Iya. Sekolah basicnya juga sama, hampir sama semuanya. Nah, di situ juga ada entitasnya juga, ada komunitasnya juga, sama pergerakannya sama masing-masing gitu kan. Tapi untuk bergerak di BIPP ini yang Barisan Cuputu Pangauban ya nggak begitu banyak orangnya. Cuman kalau untuk mengerti dan mengetahui ya baru sih beberapa orang saja. Oke, yes. Dan memang hal-hal ini juga harus terus disuarakan gitu ya Kang ya. Salah satunya mungkin kita siaran hari ini ya ingin menyuarakan juga nih, ternyata ada komunitas yang bergerak di hal yang seperti ini gitu. Jangan sampai apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan itu hanya ada dalam pikiran saja. Itu harus dirilis, harus dirilis cita-cita kamu apa, harapan kamu apa, tujuan kamu apa. Misalnya omsetnya pengen berapa juta gitu, atau inginnya punya apa. Nah, itu harus dirilis, harus ditulis. Nanti akan ketemu nanti bangun tidur kita ngelihat proyek kita, oh ternyata saya belum menemukan, saya belum ini. Akhirnya
tergugah lagi, semangat lagi, ya kan, akhirnya harus direlakan lagi, malas-malas itu harus tidak ada lagi gitu. Kayak hidup itu sudah layak, berhak dia untuk menikmati. Nah, lantas apa yang mungkin menjadi mimpi-mimpi ataupun harapan teman-teman dari BIPP sendiri nih yang mungkin harus dirilis sekarang ya, supaya teman-teman yang mendengarkan kita hari ini juga bisa paham, oh ternyata tujuan ataupun harapan teman-teman BIPP ini toh gitu. Boleh disampaikan Kang Sultan? Kita itu setiap pengauban atau setiap perkumpulan, setiap orang-orang yang kampung lah ibaratnya itu bisa berdaulat pada diri sendiri, pada pangan, pada kehidupannya, pada sosialnya. Jadi dia sudah tidak tergantung lagi dari pihak-pihak luar gitu. Caranya bagaimana? Caranya adalah konsumsi dari air dan tanah mereka sendiri, bukan dari pihak lain ya. Semakin mereka berdaulat, semakin berdamai dengan dirinya, dia bisa tahu tuh, dia bisa menjaga ekosistemnya, menjaga perekonomiannya, karena kan tidak ada ekonomi tanpa ekosistem kan. Setuju. Itu yang harus dilakukan. Kalau itu jadi, ya mereka udah nggak perlu lagi keluar jauh dari rumah ya. Cukup kalau dalam surat Al-Quraish ya, yaitu rilanya itu apa? Kalau orang Quraisy rilanya itu berjualan di musim dingin dan musim panas. Nah, rilah kita apa? Nah, itu kembali lagi, itu kan orang Quraisy. Nah, orang Indonesia ini rilanya apa? Harus ketemu. Nah, cara untuk ketemu itu gimana? Ya itu kembali lagi dengan apa yang dia konsumsi. Semakin dia tahu konsumsi apa yang kurang, dia akan berpikir. Kan semakin sempit tuh, wah gimana ya? Ada celah-celah apa nih? Saya harus berbuat apa ini? Nah, dia akan lebih merdeka gitu dengan keadaan dirinya. Yes. Dan pastinya kita sudah sharing panjang lebar nih ya terkait dengan Incu Putu dan BIPP sendiri. Mungkin boleh disampaikan juga nih Kang, kira-kira untuk teman-teman yang mungkin tertarik ya ingin lebih mengenal BIPP atau mungkin boleh bergabungkah gitu ya. Ini info-infonya bisa didapatkan di mana? Silakan Kang Sultan. Kalau untuk BIPP, untuk Ciliwung bisa langsung ke saya ada di Sekolah Alam Bogor. Halo Kang Sultan. Halo. Pulau Mas, itu ada Pak Eko, itu Ciliwung ya. Kalau untuk Citarum itu ada di daerah Sumedang juga ada beberapa teman saya. Atau yang mau ke Puntang, di Puntang juga ada beberapa keluarga saya juga. Jadi ada beberapa wilayah. Nah, untuk di mana aja tepatnya kita pengen join, boleh apa enggak? Oh boleh, silakan, terbuka banget. Apalagi setelah acara Smart FM ini kan, boleh banget, silakan kita gabung. Insya Allah kita juga akan ke sana lagi ngambil air, mungkin setelah bulan Puasa ini kita akan ngambil air ke Pangrango. Siapapun boleh ikut, yang mau ada di Betawi, yang mau di Jakarta, yang mau di Depok, yang di Bogor, silakan boleh join. Yes, jadi ini kesempatan kita juga untuk mengenal dan juga mungkin lebih tahu lagi sih sebenarnya gimana kita berasal, daripada kita berasal ya, dan juga lingkungan kita seperti apa. So, terima kasih Kang Sultan waktunya pagi hari ini dalam Smart Community. Salam untuk teman-teman BIPP Ciliwung gitu ya. Dan semoga yang dilakukan bisa berdampak ya untuk kita masyarakat sekitar dan juga masyarakat Indonesia, dan makin banyak lagi nih yang akhirnya menyadari hal-hal yang mungkin sudah menjadi kebiasaan nenek moyang kita di masa lampau seperti itu. Terima kasih Kang Sultan dan juga semua listeners, terima kasih banyak sudah berpartisipasi di pagi hari ini. Kita ketemu minggu depan dengan komunitas-komunitas hebat lainnya hanya di Smart Community setiap Sabtu jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Audrey pamit, sampai jumpa, sukses untuk Anda. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.